Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas cara bandar saham ya guys ya, cara bandar saham dalam menjebak kalian ya, para retail gitu loh ya guys ya. Nah guys ya, kalian pernah nggak sih kalian itu membeli saham yang harganya itu sepertinya akan multi bagger ya, naik signifikan, tapi ternyata tiba-tiba harga langsung berbalik arah ya, dan kalian terjebak di dalamnya ya, kalian nggak bisa keluar. Akhirnya kalian bisa keluar dengan cut loss yang kerugiannya itu sangat signifikan ya guys ya. Nah, itu adalah contoh bahwa kalian itu sudah terkena jebakan bandar ya. Guys, tapi sebelum lanjut guys, gue infoin kembali bahwa channelnya Bang Momon sudah mengaktifkan gabung. Kalian bisa bergabung ya untuk mendapatkan rekomendasi saham-saham terbaik ya di channel Belajar Intens ya. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ya, gua akan jelasin dulu gitu guys ya. Fase-fase bandar itu ngerjain retail ya. Fase pertama itu namanya fase akumulasi guys ya. Fase akumulasi ini bandar itu bergerak dalam senyap ya. Bandar itu diam-diam dia ngumpulin barang ya. Ini dicontoh di chart ini ya. Contoh di chart ini. Ya, ini salah satu saham yang ini guys ya, yang bandar itu berhasil menjebak para retail. Ya, itu fase akumulasi itu ditandai dengan fase yang senyap ya. Senyap, harganya itu tidak kemana-mana ya. Harganya itu segitu-segitu aja gitu guys. Tapi ada kenaikan volume sedikit-sedikit ya. Kadang juga volumenya ini nggak kelihatan guys ya. Jadi bandar ini ngumpulin barang dengan perlahan-lahan gitu guys ya. Tapi agar tidak ada yang mengikuti gitu guys ya. Nah, fase selanjutnya atau fase kedua dari trik bandar ngerjain retail adalah fase yang dinamakan dengan markup ya guys ya. Markup ini bandar naikin harga saham secara signifikan ya. Gunanya buat apa? Gunanya buat menarik retail guys. Jadi apa yang dimainkan? Yang dimainkan adalah emosi FOMO ya, emosi retail yang takut ketinggalan momentum gitu guys ya. Hasrat keinginan para retail untuk cepat kaya di saham inilah yang dimanfaatkan oleh market maker ya, itu untuk menarik gitu guys ya, untuk menarik mereka gitu guys ya. Jadi fase ini namanya fase akumulasi, lalu fase ini namanya fase markup ya guys ya. Dia markup terus sampai tanggal 19 Februari ya. Di tanggal 19 Februari akhirnya diguyur ya. Diguyur ini maksudnya adalah fase terakhir ya, yaitu fase distribusi guys ya. Jadi pertama akumulasi dulu, fase kedua itu markup. Markup ini supaya kalian tertarik ya untuk membeli sahamnya, dan terakhir itu dia akan melakukan distribusi ya. Ini ya sekitar tanggal 19 sampai 27 Februari ini distribusi terus ya. Jadi distribusinya dalam jumlah yang cukup besar ya, big distribution kalau di sini ya, di Stockbit ya, sehingga ini menyebabkan harganya jadi longsor ya. Di sini itu sudah menembus 3.400 saham ini, lalu drop ke ini berapa ini guys ya, ke penutupan tuh di 1.230, dan endingnya drop lagi. Sekarang itu harganya sudah di closing di 834 ya. Bayangin guys, lu kalau misalnya lu beli di pucuk ini di 3.400, terus sekarang harganya itu di 830 ya, itu kalian tentunya hanya bisa termenung gitu loh guys ya. Oke, kita ambil contoh yang lain lagi ya. Ini juga sama, ini periodenya, ini periode ini ya guys ya, periode akumulasi. Nggak kelihatan ya, bandar sahamnya nggak muncul, nggak kelihatan. Lalu tiba-tiba naik signifikan, inilah fase yang namanya fase markup ya. Di markup supaya harganya ini menarik gitu loh guys ya. Retail mana tertarik kalau harganya seperti ini ya. Seperti ini retail nggak ada yang mau guys. Tapi kalau sudah harganya begini ya, di markup,
ditarik ke atas, harganya ini juga murah, nggak perlu modal gede ya untuk menarik ke atas ya. Ya, dia akan menarik ke atas dengan memakan sisi kanan ya guys ya, memakan sisi kanan, sisi over itu di HK semua, dihabisin sehingga harga itu naik signifikan gitu loh guys ya. Nah, harga naik signifikan, retail-retail tertarik, ketika retail tertarik dan mencoba masuk, ya kalian akan didistribusi ya, kalian akan menjadi exit liquidity dari bandar gitu guys ya. Seandainya fase ini ya, fase markup ya, retail-retail itu kabur semua, nggak ada yang tertarik ya, tentunya bandar akan bengong sendirian di atas ya guys ya, gitu ya guys ya. Jadi tapi tetap selalu ada retail-retail yang tertarik ya, karena memang menarik gitu guys ya, ketika suatu saham menarik tiba-tiba naik signifikan, tentunya kita kepengen gitu guys ya, kita kepengen masuk, tapi ternyata begitu masuk kita dikarungin, kita didistribusi ya, kita jadi buyer dari saham si bandar gitu loh guys ya, seperti itu ya. Jadi intinya yang paling utama adalah kalian harus memahami fase-fase tadi ya, fase akumulasi, fase markup, dan fase distribusi, supaya kalian tidak gampang dikerjain ya. Tidak ada salahnya juga guys kita ikut saham-saham yang di up bandar nih, tapi kita harus cepat dan tahu kapan exitnya ya. Ketika greedy, kita berharap harganya akan naik lagi ya, kita akan dikerjain ya gitu. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.